Ya, shalom Bapak Ibu. Kita langsung buka firman Tuhan di dalam Kolose pasal ketiga ayat ke-16. Ya, selama beberapa hari ini kita sudah belajar apa yang menjadi tuntunan Tuhan sepanjang satu minggu ini. Penuhi hati dengan perkataan Kristus. Saya bacakan ke Bapak Ibu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya, kehidupan kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, itu ketika saya renungkan betapa luar biasanya ya. Pemazmur Daud bilang di dalam Mazmur 139 ya, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib ya. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Artinya salah satu yang begitu ajaib itu adalah apa? Ya. Salah satu yang ajaib itu adalah memori yang Tuhan berikan di dalam setiap manusia ya, ingatan yang Tuhan berikan di dalam setiap manusia. Jadi dalam otak kita tersimpan ya memori. Nah, ini kalau kita renungkan ya, betapa luar biasanya iya ya kalau Tuhan kasih yang namanya daya ingat ya. Artinya kan itu daya ingat itu punya banyak hal yang bisa kita simpan ya. Nah, kalau misalnya kita bisa melihat orang-orang yang cerdas saja dia bisa memecahkan yang namanya rumus-rumus ya. Terus kalau orang yang mungkin Bapak senang dengan matematik, wah segala rumus itu bisa terjawab segala rupa. Belum lagi kalau sekarang yang simpel-simpelnya dalam sehari-hari. Kalau kita mengingat nomor telepon ya, dari teman-teman kita, wah kita bisa ingat begitu banyak nomor-nomor telepon. Terus kalau misalnya mungkin nomor rekening koran lah, buku tabungan lah, atau bahkan mungkin jumlah uang yang ada di rekening itu kita bisa ingat ya. Itu kan begitu luar biasanya ya. Tuhan kasih yang luar biasa, yang dahsyat seperti itu. Atau misalnya ketika dalam keadaan darurat, kalau mungkin di luar negeri yang paling gampang nomor darurat nomor berapa ya, 911 ya, 911. Atau misalnya kalau kita di sini mau nanya nomor telepon orang, kita cuma tahu alamatnya, oh kemana ya, oh 108. Itu kan udah tersimpan seperti itu ya. Nah, demikian juga dalam kehidupan sehari-hari ya, ketika terjadi hal-hal yang mungkin menyakitkan hati, itu kadang-kadang pasti tersimpan di dalam memori kita juga ya. Nah, ini saya menggambarkannya itu ibarat itu sebuah komputer yang ada hard disknya ya. Komputer kan kalau udah terpasang program, tahu-tahu kita pakai dan setiap harinya, tahu-tahu masuk virus ya. Ketika komputer itu terinfeksi oleh virus, tiba-tiba kan komputer itu bisa lama-kelamaan kalau dibiarkan nggak ditangani, bisa jadi hang ya, nggak bisa jalan, program apapun nggak bisa dibuka. Waduh, kadang-kadang kalau begitu kan repot, harus dibawa kemana? Pasti kepada ahlinya. Nah, demikian juga kalau kita dalam kehidupan, sepanjang kehidupan kita menjalaninya, kita juga kan pasti pikiran kita terinfeksi dengan banyak hal ya. Makanya kan kalau Bapak Ibu baca di dalam Kolose yang ayat-ayat di awalnya ya, di ayat ke-14 ya, atau 13. Nah, sebelumnya ayat 12 coba. Jadi katakan karena itu ya, ini kan sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dari kasihnya, katakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran ya. Itu kan kalau kita lihat di sebelum-sebelumnya kita diingatkan untuk mematikan ya, segala hal-hal yang kotor ya. Itu kan berarti hal-hal yang sudah virus-virus yang udah masuk ke dalam pikiran kita. Itu kan kalau kita mau bereskan gimana caranya ya. Nggak ada cara lain kan, kalau misalnya kalau hati saja sampai nggak bisa jalan, itu kan kalau yang umumnya, wah ini udah nggak bisa di apa-apain lagi kecuali di format ulang ya. Nah, sama demikian juga kalau kita, kalau udah banyak terinfeksi virus-virus yang sebenarnya nggak benar, itu kan yang sebetulnya Tuhan mau itu semua dimatikan, dibuang ya. Datangnya ke siapa? Ke ahlinya ya, pasti kepada Yesus Kristus ya.
Untuk apa? Untuk kemudian kita mau kembali, ya, membereskan pikiran kita ini mulai diisi dengan perkataan-perkataan Kristus. Nah, ketika perkataan Kristus itu masuk memenuhi kehidupan kita, itu pasti akan dahsyat dan luar biasa bekerja dalam kehidupan kita, ya. Makanya kan pesan Tuhan, penuhi hati dengan perkataan Kristus. Ya, kita kemarin sudah belajar apa sih yang dimaksud perkataan Kristus. Perkataan Kristus bicara tentang firman Tuhan, ya. Berbicara tentang firman Tuhan. Nah, saya kaitkan firman Tuhan ini kan dengan memori tadi, memori yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, ya. Ketika otak kita diisi dengan perkataan-perkataan Kristus, itu pasti akan sangat banyak kegunaannya, ya. Kalau Bapak Ibu misalnya ditanya, kalau ayat tentang carilah dahulu kerajaan Allah itu di mana ya? Pasti kan ada yang hafal. Oh, Matius 6 ayat 33, ya. Misalnya Allah akan mencukupkan segala kebutuhan dan kekayaan dan kemuliaan itu di mana? Oh, di Filipi 4 ayat 9. Itu kan udah tersimpan, ya. Kita bukan cuma menghafalnya, tapi kan kemarin kita diingatkan mulai pelajari, mulai selidiki, ya. Mulai diperiksa ini apa sih sebetulnya ya Tuhan lagi mau ajar. Dan banyak pasti Bapak Ibu udah punya ayat-ayat yang menjadi kekuatan, menjadi pegangan. Sampai satu saat ketika kita menghadapi problem, ya masalah, tiba-tiba teringat kembali akan ayat itu, keluar dengan sendirinya, ya, keluar dengan sendirinya. Itu kan berarti luar biasa, ya. Ketika hal itu tersimpan, itu bisa membantu, ya. Ketika mungkin ada godaan, kita bisa terbantu, ya, untuk melawan godaan tersebut. Atau bisa apalagi, ya, ketika perkataan-perkataan Kristus itu diam atau tinggal di dalam kita, memenuhi hati kita, bisa membuat ketika kita mengambil keputusannya pun keputusan yang bijaksana. Atau ketika kita mengatasi sedang dalam kondisi stres, kita bisa mengatasi, ya, kondisi stres itu karena apa? Karena ada firman yang tersimpan. Terus membangun kepercayaan diri, ya, memberikan nasihat, ya, buat orang lain ketika kita lagi ada di satu lingkungan. Ternyata orang ini lagi butuh sesuatu, saya bisa bagikan firman, dan banyak lagi, ya, dan banyak lagi. Nah, kita sudah belajar, ya, beberapa hari teman-teman rekan-rekan kita termasuk Bapak Ishak, ya, kita sudah menyampaikan. Nah, apa yang sebetulnya Tuhan lagi mau ajar buat kita kan sebenarnya perkataan Kristus itu biar diam, ya, dengan segala kekayaannya dalam diri kita, itu tentu ada alasannya, ya. Ada alasannya. Yesus sendiri berkata begini di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat ke-49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yesus saja belajar dari Bapa, apa yang harus dikatakan, apa yang harus disampaikan. Nah, demikian juga kita, ketika firman itu ada di dalamnya, tinggal di dalam kita, ketika kita mau mengucapkan sesuatu pun kita minta tuntunan, Tuhan apa yang harus saya katakan, ya, apa yang saya harus sampaikan. Saya waktu merenungkan ini begitu luar biasa Bapak Ibu. Wah, bener, firman Tuhan itu kaya, ya. Saya dibukakan ada banyak hal yang ketika teman-teman udah menyampaikan, rekan-rekan sudah menyampaikan, oh ya, dibukakan lagi. Ini dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya, ya. Dikatakan hendaklah ajaran-ajaran Kristus yang penuh berkat meresap, ya, meresap ke dalam hatimu, meresap ke dalam hatimu. Sama mungkin kalau Bapak Ibu ketika masak, ya, mungkin daging kalau misalnya mau dimakan kan, kalau bumbunya udah dicampur segala rupa, yang paling meresap itu setelah disimpan berapa lama? Biasanya kan mungkin 1 hari 2 hari, wah, rasanya merasa bumbunya lebih enak. Nah, demikian juga ketika firman itu kita gali, ya, kita pelajari, kita simpan, itu tuh sampai meresap di dalam hati, itu pasti akan dahsyat dan luar biasa, ya, sangat-sangat dahsyat dan luar biasa. Kayak saya, iya ya Tuhan, ini begitu luar biasanya ketika Tuhan mengajar kepada kita, memberi pesan ini, ya. Dan salah satu yang Rasul Paulus berikan kan tujuannya, kenapa harus perkataan Kristus itu tinggal, harus diam di dalam kita. Itu kan kemarin udah disampaikan bahwa untuk mengajar dan menegur, ya. Ini yang begitu menarik buat saya untuk
untuk pagi hari ini tuh dibagikan. Ya dikatakan sambil juga apa? Ya menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian syukur, ya mengucap syukur kepada Allah. Nah, Rasul Paulus ngomong ini tuh bukan karena dia asal ngomong, tapi karena Rasul Paulus juga dia sudah mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kan ada satu peristiwa ketika dia di dalam penjara bersama dengan Silas, dia kan memuji-muji Tuhan. Ya, dia membagikan firman Tuhan kepada mungkin yang ada di penjara, dan yang terjadi adalah apa? Penjara itu goyang, ya, dan belenggu terlepas. Itu salah satu bukti. Ya. Ketika dia memuji-muji Tuhan, mengucap syukur. Nah, kata mengajar ini kan dalam bahasa Yunani-nya didasko, ya. Jadi benar-benar yang mengajarnya benar-benar dia bisa mengimpartasikan sesuatu yang benar-benar dia pahami. Rasul Paulus sudah mempelajarinya dan dia bagikan itu, dia berikan itu, dia kasih petunjuk-petunjuk, ya benar-benar dia mengimpartasikan sesuatu yang dia dapat dari Tuhan. Terus kata menegur juga ini dalam bahasa Yunani noteo, ya. Nouteo, ya di sini ditulisnya. Jadi menasehati, memberi nasihat kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Wah, saya renung, iya ya, betapa luar biasanya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tuh hati kita tuh dipenuhi oleh perkataan Kristus. Nah, apa yang mau saya bagikan pagi hari ini Bapak Ibu? Ya karena ini begitu banyak membuka banyak hal, ya. Kita tahu di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 ya, dikatakan apa? Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhananya, perkataan Allah adalah perkataan yang hidup dan kuat. Ya. Jadi yang pertama yang saya bagikan adalah kalau firman itu ada di dalam kita, tinggal di dalam kita, ya, maka firman itu benar-benar hidup dan berkuasa. Hidup dan berkuasa atas apa? Atas kehidupan kita, ya, memurnikan kita, mengubah cara pandang, cara pikir kita. Itu yang harus terjadi. Kalau misalnya nggak ada perubahan, berarti harus menjadi tanda tanya yang besar. Ya, selama ini ketika dia dengar firman Tuhan, apakah firman itu benar-benar masuk nggak, meresap nggak di dalam hatinya? Atau cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan? Ya, nggak terjadi apa-apa. Nah ini yang harus kita sadari, iya kalau firman Tuhan itu benar-benar bisa tinggal di dalam kita, kita pahami betul-betul, wah itu ada kuasa, ya, ada firman yang begitu hidup di dalam kehidupan kita ketika kita menjalaninya. Ini salah satu hal terjadi, ya, buat seorang Daniel, Bapak Ibu. Ya. Kita buka di dalam Daniel pasal yang kelima. Ini ketika anak dari Nebukadnezar, yaitu Raja Belshazzar, yang menggantikan kedudukan ayahnya kan, karena ayahnya ini kan karena meninggikan diri, kemudian pada saat itu ya Tuhan langsung apa yang sudah dinubuatkan kepada Nebukadnezar terjadi, ya. Nah, pada saat itu Raja Belshazzar dia lagi ngadain pesta, ya. Dia ngundang dari tamu-tamu, ya, dari bangsa-bangsa lain, pesta dengan istri dan buni-buninya. Nah, ketika pesta minum-minum anggur, kemudian dia perintahkan, wah segala mungkin perbendaharaan yang ada di rumah Tuhan yang diambil pada waktu itu diperintahkan untuk dikeluarkan. Ya, dikeluarkan kemudian dipakai untuk minum-minum dan lain sebagainya. Nah, ketika hal itu terjadi, tiba-tiba ada sesuatu yang tertulis di dinding, ya, tertulis di dinding dan lain sebagainya, dan kemudian Raja melihat hal itu, dia kaget. Sampai kemudian dia panggil orang-orang yang cerdas dan lain sebagainya. Tolong ditafsirkan ini tulisan ini artinya apa? Gak ada yang bisa. Sampai kemudian, ya salah satu istrinya dikatakan di situ bahwa dia ingat akan ada satu orang, istrinya ini bilang ada satu orang yang bisa untuk menerjemahkan arti ini. Makanya kan itu luar biasa. Bahkan di dalam
Daniel pasal yang kelima ayat ke-14. Coba kita. Ya, ini setelah Daniel dipanggil ya. Kemudian Raja Belshazzar bilang begini, telah kudengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. 15. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Nah, kemudian kan bagaimana Daniel menjawab, ya. Daniel jelaskan lagi. Nah, ini kan waktu Daniel menjelaskan, dia nggak langsung menjelaskan pada pokok persoalannya, apa yang ditulis. Tapi Daniel dengan hikmat yang luar biasa, dengan hati yang begitu bijaksana, benar-benar luar biasa. Ya. Daniel dia ceritakan tentang bagaimana ayahnya dulu, ya, kenapa Nebukadnezar mengalami kehidupan dia setelah diturunkan, ya, tidak dari jabatannya, untuk mengalami proses, karena Raja Nebukadnezar ini dia meninggikan diri. Nah, dan Daniel katakan dengan perkataan yang saya renungkan ini begitu luar biasa ya. Seorang raja ketika dinasehati, ya, ketika ditegur atau ketika lagi diajar, namanya raja kan biasanya gengsinya sangat-sangat tinggi. Wah, kalau ditegur sama orang yang mungkin lebih bawah, dia pasti marah. Tapi ini enggak, ya. Di ayat selanjutnya ya, nanti. Ini bagaimana ketika Daniel sudah menyampaikan, ya. Nah, ketika Daniel udah menjawab, ya, waktu bagaimana raja bilang, pokoknya ke Daniel, kalau misalnya kau bisa menafsirkan ini, aku akan kasih hadiah, ya. Daniel bilang, rajaku, ya Tuanku, tahan dulu hadiah itu, ya, tahan dulu hadiah itu. Nanti itu kan dia jelaskan, ya, dia jelaskan dan lain sebagainya. Kemudian sampailah bagaimana di ayat ke-22. Tetapi Tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri walaupun Tuanku mengetahui semuanya ini. Sebetulnya Belshazzar ini udah tahu apa yang terjadi pada ayahnya, ya, karena meninggikan diri, dia direndahkan oleh Tuhan. Nah, kemudian jabatan itu kan dilanjutkan kepada anaknya. Dan anaknya ini ternyata waktu udah memilih ini nggak menyadari, dia melakukan hal-hal lagi yang salah sebenarnya di hadapan Tuhan, nggak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dan Daniel menyampaikan hal itu. Nah, sampai kemudian tibalah pada arti dari tulisan tersebut, ya, di ayat ke-25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin. Ya, ini yang semua orang gak bisa menafsirkannya, tapi buat seorang Daniel, dia bisa langsung menafsirkan. Ya. Ini kan, kalau boleh dikatakan, ini kan perkataan yang dari Tuhan, datang dari Tuhan, tapi kok bisa tiba-tiba diwahyukan? Hal yang luar biasa. Ini begitu dahsyat sekali. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Nah, ini ayat ke-29 yang lalu, atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dan kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkan tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kastim itu. Wow, ini sangat luar biasa buat seorang Daniel. Tiba-tiba perkataan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu, ya, bisa melembutkan hati seorang raja yang sebetulnya punya kuasa untuk mungkin menghukum dan sebagainya, punya otoritas. Tapi ini raja dia bisa menerima perkataan itu, ya, dan dia menghadiahkan hadiah yang sudah dijanjikan seperti itu. Ya. Artinya kan perkataan Kristus kalau diam di dalam kita bisa menjadi seperti Daniel. Ini kan luar biasa. Kemarin sudah disampaikan, kalau kita poin yang saya sampaikan bahwa Tuhan itu mau menyingkapkan rahasia, ya, yang orang lain tidak ketahui, tapi kita dikasih tahu. Nah, seperti inilah, orang lain nggak bisa ada yang tahu, cuma Daniel sendiri yang dikasih tahu apa arti dari tulisan di dinding itu.
Ini bagi saya ketika saya nonton, Tuhan merinding benar. Ya, ini merinding sekali ketika ada satu perkataan yang tiba-tiba orang lain nggak ngerti nih bahasanya apa, tapi kita bisa menyampaikannya. Karena apa? Karena perkataan Kristus itu tinggal di dalam kita. Sangat luar biasa. Yang kedua, ketika perkataan Kristus atau firman itu tinggal di dalam kita, atau firman itu tinggal di dalam kita, maka kita harus percaya bahwa firman itu adalah ya dan amin, Bapak Ibu. Ya. Firman itu ya dan amin. Kemudian apa? Tugas kita soalnya kita harus jadi saksi. Kita harus jadi saksi. Karena firman itu saya percaya, kenapa bisa tinggal di dalam kita? Karena kita punya pengalaman dengan firman tersebut. Dan kita bisa menjadi saksi. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, ini ketika saya baca tentang firman Tuhan ya dari hari ke hari itu, ada satu hal yang begitu menarik di dalam Kisah Para Rasul ketiga, Bapak Ibu. Ya, ingat tentang dua murid Tuhan Yesus, Petrus dan Yohanes berjalan ya pagi-pagi hari ke gerbang bait Allah kan. Kemudian ketemu dengan orang yang lumpuh sudah berapa lama? 38 tahun ya. Betul? Jangan tegang begini. Ya 38 tahun Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Petrus? Padaku tidak ada emas dan perak. Ya. Tetapi yang ada padaku adalah berjalanlah dalam nama Yesus Kristus. Cuma itu yang dibawa ya oleh Petrus. Dalam nama Yesus. Ini nama Yesus itu nama yang punya kuasa ya. Dan bagaimana kemudian orang itu dijamah? Kenapa? Karena seperti yang tadi dikatakan, ketika ya firman itu keluar dari mulut bahwa di dalam nama Tuhan itu ada kuasa ya. Itulah yang disampaikan oleh Petrus. Petrus nggak punya apa-apa, uang nggak ada, tapi yang dia bilang aku cuma bawa yang namanya Yesus Kristus. Berjalanlah ya. Saat itu juga orang yang lumpuh itu berjalan. Nah, terjadilah mukjizat, gempar ya. Nah, waktu udah terjadi itu kan kemudian Petrus masuk ke serambi di Salomo, dan disitulah dia menyampaikan firman. Dia mengajar ya, di samping mengajar, kalau Bapak Ibu baca di Kisah Rasul pasal ketiga, sebetulnya di situ dia lagi menegur. Menegur siapa? Ya, orang-orang Yahudi. Ya. Karena apa? Karena begitu luar biasanya. Ya. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul yang ketiga. Jadi kan karena orang yang sakit lumpuh itu udah sembuh, jadi dia ikut kan kemana waktu Petrus masuk, ya dia ikut. Ya. Nah, kemudian Petrus melihat banyak orang, lalu dia berkata gini di ayat yang ke-12. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Nah, ini bagaimana kan Petrus kembali, dia mengambil firman yang apa yang pernah terjadi. Dia menjadi saksi karena dia mengalami hal tersebut. Waktu Yesus dikatakan dia tidak ditemukan kesalahan ya. Jadi pada hari ini seharusnya dia itu bebas ya menurut Pilatus. Tetapi kan orang-orang menuntut, enggak, dia harus disalibkan. Nah, pada waktu itu kan ditawarkan, oke, karena hari ini adalah hari Paskah, ditawarkan siapa yang harus dibebaskan? Ya Barabas ya, ataukah Yesus? Ya, orang lebih memilih penjahat yang dibebaskan. Yesus yang harus disalibkan. Ya. Dan itulah yang disampaikan kembali. Firman itu ketika disampaikan bekerja luar biasa. Dan orang-orang sadar, ditegur seperti itu sadar luar biasanya. Ya.
Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi ya di rumah, renungkan ini. Ini ketika saya baca ini juga, wah iya ya Tuhan, kalau perkataan firman itu benar-benar memenuhi hati kita, itu bekerja menjamah banyak orang. Dan yang terjadi adalah apa? Ketika hal itu disampaikan, ya. Ini kan waktu udah terjadi hal itu, ya, disampaikan, ada orang-orang yang mulai nggak suka, ya. Ditangkaplah Petrus dan Yohanes ini, dihadapkanlah di dalam persidangan, ya. Jadi dalam dua hal yang tadi, ya, yang pertama bahwa perkataan Kristus itu benar-benar hidup dan berkuasa, kemudian perkataan Kristus itu ya dan amin serta kita menjadi saksi, itu nggak akan bekerja kalau tidak disertai dengan poin yang ketiga ini, yang namanya pribadi Roh Kudus. Itu nggak akan terjadi apa-apa Bapak Ibu kalau kita nggak melibatkan yang namanya pribadi Roh Kudus. Perkataan firman itu nggak akan terjadi apa-apa. Ini yang sangat-sangat dahsyatnya. Jadi poin yang ketiga itu libatkan pribadi Roh Kudus. Ya, dua poin pertama, ya, perkataan Kristus itu benar-benar hidup dan berkuasa, dan yang kedua, perkataan Kristus atau firman itu, ya, ketika tinggal di dalam kita, firman itu akan menjadi ya dan amin, dan kita harus menjadi saksi. Dan yang ketiga, kita harus libatkan yang namanya Roh Kudus, supaya dua poin di atas itu benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Kita bisa melihat ya, waktu Petrus, Yohanes ditangkap, kemudian dihadapkan kepada para pemimpin, ahli-ahli Taurat, ya, para tua-tua, ada imam besar Hanas, Kayafas yang menangkap Yesus pada waktu itu, yang menyidangkan Yesus, meludahi Yesus seperti itu, ada di depan mereka. Tapi mereka bisa berkata-kata dengan cara yang luar biasa. Karena apa? Karena pada saat itu Petrus itu dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Kalau Bapak Ibu mundur di pasal yang ketiga, itu kan jelas bagaimana ketika Petrus berkhotbah. Di ayat ini, di pasal yang keempat. Ya, jadi setelah mereka disidangkan, di ayat yang ke-8, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang ini disembuhkan, ya, orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel. Ini kan dia lagi ngomong di depan banyak orang, ya, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, ini bagaimana Petrus ini dia mengingat, ya, ada satu ayat yang ditulis oleh pemazmur di dalam Mazmur 118, ya, ayat yang ke-22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, dia ambil itu, dia ingat akan hal itu. Tiba-tiba keluar, apa yang tersimpannya itu keluar. Oh ya, dia ingat akan perkataan itu. Dan disampaikanlah. Ayat yang ke-12-nya dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wah, bahkan kalau Bapak Ibu baca, ini perkataan, ya, dua rasul ini benar-benar dahsyat sekali. Para pemimpin ibaratnya kebakaran jenggot, Bapak. Wah, panas. Ya, ditegur seperti itu, mereka nggak terima. Mereka berusaha, ini gimana nih dua orang ini supaya dipenjara atau disiksa atau apa. Ya, mereka nggak bisa apa-apa. Karena mereka tahu, ini kan dua orang ini nggak terpelajar. Tapi kok bisa punya keberanian seperti itu? Kalau bukan Roh Kudus, ya, yang bekerja dalam kehidupan mereka, nggak mungkin mereka seperti itu. Matius pasal yang ke-10 ayat 16-20. Lihat,
Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Kan ada orang-orang yang menangkap Petrus sama Yohanes, kemudian diserahkan kepada para pemimpin. Nah, mereka dihadapkan di depan mahkamah. Dan karena kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir. Nah, dikatakan apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi karena Roh Kudus yang kita libatkan, itulah yang akan memampukan kita berkata-kata dengan perkataan-perkataan Kristus yang tinggal di dalam kita. Ada hal yang dahsyat dan luar biasa, Bapak Ibu. Yohanes pasal 14 ayat yang 26. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, dua orang ini dia dengar sebenarnya apa Roh Kudus itu berkata apa, dan disampaikanlah kepada para pemimpin. Jadi bukan karena hebat-hebatnya Petrus atau Yohanes berbicara kepada mereka, enggak ada. Tapi karena kuasa firman itulah yang bekerja di antara mereka. Dan kalau Bapak Ibu lihat ya, waktu Petrus menyampaikan sesuatu di Serambi Salomo, itu kalau Bapak Ibu lihat, ada orang-orang ketika mereka melihat atau mendengar Petrus Yohanes ditangkap, mereka nggak peduli. Tapi mereka justru menerima, mendengar ajaran itu dan memberi dirinya dibaptis. Jadi firman itu benar-benar bekerja. Ya, firman itulah yang bekerja, kuasa Allah lah yang bekerja. Nah, betapa dahsyatnya kalau hal itu tuh ada di dalam kehidupan setiap kita. Nah, jadi kita bisa lihat jawaban-jawaban apa yang diberikan oleh Petrus sama Yohanes ya. Di ayat yang ke-8 sampai ke-13 ini waktu saya baca, wah, saya benar-benar kagum akan perbuatan dahsyat dari Allah kita ya. Itu benar-benar bekerja sekali ya. Bagaimana Tuhan itu mendemonstrasikan yang namanya firman Tuhan itu, perkataan Allah ya, yang hidup dan berkuasa itu benar-benar bekerja ya. Nah, sehingga para pemimpin ya benar-benar mereka udah nggak bisa apa-apa lagi ya. Nah, dari hasil itu kemudian kan bagaimana Petrus Yohanes dibebaskan. Mereka bersaksi lagi ya. Mereka sebenarnya udah dilarang, tapi mereka nggak bisa. Mereka nggak bisa untuk takut kepada manusia. Makanya kan mereka katakan ya, waktu mereka di teror seperti itu ya, kamu nggak boleh memberitakan nama Yesus dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ancaman-ancamannya. Tetapi di sini bagaimana ya, Petrus bilang di ayat yang ke-19 di Kisah Rasul pasal 4. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Wah, Bapak Ibu, kalau kita kan bisa dalam posisi seperti itu ya, menyampaikan hal seperti itu benar-benar rasanya ada satu kebanggaan ya dalam diri kita. Wah, saya sudah menjadi alatnya kerajaan Tuhan, memperkatakan perkataan Kristus. Akhirnya mereka dilepaskan ya, karena mereka udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Ada orang begitu banyak menyaksikan ya, mujizat benar-benar terjadi. Mereka balik ke komunitasnya, mereka saksikan lagi apa yang diperbuat oleh imam-imam itu. Seolah-olah mungkin dikatakan, wah, mereka itu bungkam karena Kristus yang bekerja melalui firman-Nya ya. Dan kemudian bagaimana mereka tetap melakukan rutinitas yang mereka lakukan. Mereka tetap berdoa, mereka tekun ya, bersehati.
Dan apa yang mereka minta? Tuhan, hari-hari ini ancaman semakin besar, tetapi yang kami minta adalah keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Itu yang luar biasa. Dan itulah yang setiap hari Bapak Ibu lakukan di tempat ini. Artinya ketika kita minta hal itu, maka roh keberanian itulah yang akan diberikan oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang namanya perkataan-perkataan Kristus. Makanya begitu luar biasa, betul bahwa firman Tuhan itu betul-betul kaya sekali. Ya. Ketika saya siapkan ini aja, inilah yang bisa dibukakan Bapak Ibu. Buat saya ini hal yang menarik sekali. Bahkan masih banyak sebetulnya. Ya, dia nanti kita terus minta tuntunan yang dari Tuhan Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini 3 hal inilah. Ya, biar perkataan firman itu benar-benar berkuasa ya dan hidup di dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga bisa menjadi saksi karena firman itu adalah ya dan amin. Dan jangan lupa harus terus libatkan pribadi Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga Roh Kuduslah yang akan memberikan perkataan-perkataan apa yang harus kita sampaikan. Ya, itu benar-benar membawa hidup kita tuh benar menjadi terang dan bisa memberikan pengaruh bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.